Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden, Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari. Ini soal wakil-wakil menteri Bapak Presiden. Beberapa di antara mereka tuh sahabat-sahabat kami juga, sahabatnya Mas Didi, sahabatnya Mas Nugroho, sahabatnya Mas Haris, ya kan? Cuma persoalan kebenaran atau kepatutan atau hal-hal yang kepatuhan terhadap hukum itu kan bukan persoalan persahabatan. Jadi saya mohon maaf, bukan mohon maaf sih, saya nggak perlu mohon maaf, tapi saya kira sahabat-sahabat saya itu, sahabat kami itu mengertilah mengapa kami kemudian membahas ini dan menyampaikan ini ke Pak Presiden. Beberapa itu secara tertulis dalam aturan keliru, Pak Presiden. Jadi kalau bisa cepat direvisi, revisilah. Begitulah kira-kira nih inti dari apa yang kami bicarakan sepanjang sebelum rekaman ini. Bukan begitu, Nuk? Iya kan? Jadi terus ya. Nah, lanjutin. Jadi sampai sekarang itu tercatat ada 15 wakil menteri yang menjadi komisaris maupun komisaris utama. Itu artinya berapa persen? Iya, berapa ya? Hampir separuh lah. Ya, 40% lah. Ya, 40%. Tapi jumlah wamen kan banyak. Ya, mungkin 30%. Sampai sekarang ini ada setidaknya 15 wakil menteri merangkap jabatan menjadi anggota, menjadi komisaris atau komisaris utama. Jadi kalau 30 atau 15 itu ya mungkin sekitar 30%. Dan ini kan sebetulnya jelas-jelas melanggar undang-undang. Ya. Jadi karena di undang-undang kementerian itu disebutkan bahwa seorang menteri tidak boleh merangkap jabatan yang lain. Komisaris clear komisaris. Di Undang-Undang BUMN juga tersebut bahwa seorang komisaris tidak boleh menduduki jabatan yang memungkinkan terjadinya konflik of interest. Jadi ini kan jelas, misalnya teman-teman Nizar Patria misalnya, dia kan komisaris utama Indosat ya. Indosat kan yang ngurusin Indosat itu kan kementeriannya gitu. Yang harus mengawasi, iya, nyemprit, betul gitu. Jadi dan sebetulnya kan pernah ada gugatan di MK kan pemerintah bilang bahwa sebetulnya yang dilarang bukan wakil menteri gitu. Tapi kan MK sudah meluruskan bahwa sebetulnya karena sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh presiden, skepnya itu sama, maka ya nggak ada bedanya antara menteri dan wakil menteri itu. Kalau oleh karena itu pun berlaku. Betul, oleh karena itu kalau ada juru bicara yang bilang itu beda, ya saya nggak tahu. Ganti juru bicaranya. Apa namanya? Ya adalah yang bicara bahwa sebetulnya yang dilarang itu menterinya, bukan wakil menteri nggak dilarang. Tapi tersurat jelas kok di putusan MK itu. Memang tidak di amar ya, tapi kan di pertimbangannya jelas itu. Makanya kalau keputusannya jelas-jelas melanggar undang-undang, melanggar perintah MK ini diteruskan dan kemudian ini diakumulasi, itu bisa bahaya loh. Karena presiden melanggar undang-undang dibikin berdasarkan konstitusi, Pak Presiden, bisa-bisa Bapak dianggap melanggar konstitusi. Karena semua undang-undang kan dibikin berdasarkan konstitusi. Kalau mau ditarik ke atas gitu. Ya. Jadi sebaiknya ini dihentikan. Saya yakin Pak Presiden nggak mengetahui soal ini. Tidak terinformasikan bahwa ini sebetulnya tidak karena boleh. Karena ini kan sebetulnya urusannya Menteri BUMN, toh. Gitu. Dan mungkin BUMN menganggap nggak ada masalah. Dan ternyata nggak ada masalah juga gitu. Sampai sekarang loh ya. Gitu. Cuman nggak tahu kalau misalnya ini diteruskan kemungkinan itu tadi seperti itu. Jadi dianggap melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang dibikin berdasarkan konstitusi, bisa aja dianggap melanggar konstitusi. Gitu. Bisa, kan yang kena bisa Pak Presiden lagi kan? Iya gitu, seperti itu. Ya. Begitu loh. Begitu. Ada yang lo mau sampaikan? Jelas kok. Jadi sebenarnya yang gue curiga sebenarnya memang Presiden juga tidak cukup punya info tentang undang-undang. Dan memang khusus pada bagian ini misalnya. Memang di undang-undang kementerian, memang wakil menteri tidak disebut. Tidak disebut, ya. Kalau menterinya eksplisit tidak boleh duduk sebagai komisaris
dan tidak merangkap jabatan lain yang diatur undang-undang. Tapi berdasarkan karena tugas-tugas, jadi rincian tugasnya wakil menteri, ternyata memang dia diangkat untuk membackup tugas-tugas menteri, bahkan menggantikan menteri ketika berhalangan. Intinya wakilnya menteri. 11-12 lah. Sehingga harus dianggap sebagai sebuah kesatuan. Atas dasar itulah ada lalu gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi jelas memutuskan. Membenarkan itulah. Bahwa menteri dan wakil menteri itu nggak ada bedanya dalam konteks ini. Seluruh larangan jabatan, larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri, sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, berlaku pula untuk wakil menteri. Jadi jelas banget bahwa memang itu MK. Ya, keputusan MK. Dan ini repotnya adalah walaupun keputusan ini sudah ada dan sudah diketahui juga oleh pemerintah, paling tidak oleh juru bicara. Mereka atau pemerintah berdalih bahwa keputusan MK itu sifatnya anjuran. Menurut saya itu pemahaman yang salah tentang keputusan MK. Ya. MK itu bukan majelis fatwa. Dia tidak memberikan fatwa, dia memberikan keputusan. Keputusannya jelas bahwa wakil menteri duduk di komisaris adalah pelanggaran. Ini menteri dan wakil menteri itu sama. Ini yang lo anggap salah pernyataan dari juru bicara presiden. Itu bukan pertama kali dia. Yang menyebut. Bukan pertama kali itu dia salah. Ya kan juru bicara dia banyak salah. Dan itu jangan-jangan juga kemudian kesalahan yang sama masuk ke presiden tidak tahu kan. Bukan dari juru bicara tapi dari tempat-tempat lain. Gue coba untuk menyampaikan bagaimana pandangan masyarakat di luar pandangan para ahli ini, Pak Presiden. Masyarakat hanya melihat pertama adalah bahwa wakil-wakil menteri itu urusan bagi-bagi jabatan. Bapak mau balas budi dan segala macam itu sudah sering sekali dibicarakan. Dan yang kedua yang dilihat adalah pemberian jabatan rangkap menjadi komisaris utama dan segala macam hanya untuk membuat ia memiliki gaji yang mencukupi. Lebih dari cukup. Karena dianggap gaji sebagai wakil menteri itu kurang. Jadi caranya bagaimana? Taruhlah di sana, di sini kan supaya uangnya banyak. Bayangkan negara yang Anda pimpin ini masih berpikir seperti itu, kapan mau majunya, Ji? Dan itu secara umum juga mengurangi kesempatan orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi rentetannya panjang sekali di mata masyarakat. Banyak profesional yang dirugikan. Dan tidak termanfaatkan ilmunya. Ya, dan ini kan orang-orang sekarang kita tidak sebut nama lah. Kita tahu nih beberapa sahabat kita nih yang sekarang jadi komisaris utama, komisaris kan yang di kita perusahaan swasta loh ya. Ya, dan kita tahu dia tidak punya kemampuan di bidang itu, Ji. Ngapain ditaruh di situ sebagai komisaris kalau bukan hanya untuk bagi-bagi rezeki untuk mendapat. Kalau saya coba menyarankan atau cobalah biasa. Kalau saya yakin kalau Menteri BUMN itu Erick Thohir itu mau diskusi dengan para birokrat, itu ada jalan keluarnya sebetulnya. Birokrat ini kan biasa ngakali peraturan. Ngakalin. Oke gini, karena ini dilarang. Coba gini aja lah Pak Menteri. Pak wamen-wamen yang memang kurang duitnya itu dari gaji, sudah suruh nyari profesional yang kira-kira menurut dia mampu menjadi komisaris atau atau komisaris utama. Ya udah, nanti gajinya kan bisa dibagi berdua. Atau 30 50. Lu 30, gua 70 gitu kan. Jadi wakil menteri ini silahkan mencari joki masing-masing. Joki. Dan itu yang dipraktekkan di Orde Baru. Jadi di Orde Baru itu, sejauh yang saya tahu ya, dia ngajarin ngakalin peraturan. Tapi nggak apa-apa lah, terus aja. Orde Baru Orde Baru itu komisaris itu adalah jabatan yang diberikan kepada mantan pejabat, terutama polisi dan TNI. Itu hampir semua jenderal, pensiunan jenderal. Sudah jelas mundur. Iya, dia mundur pensiun, dia pasti dapat komisaris. Cuman
di satu perusahaan biayanya hanya 1 atau 2. Yang lain benar-benar profesional. Tapi profesional ini masuk ya karena ada proses itu tadi, gitu loh. Bawaan istilahnya. Titipan bawaan. Nah, gitu. Tapi profesionalismenya ada. Di zaman Orde Baru tuh Pak Harto selalu punya jalan keluar untuk orang-orang yang pernah berjasa buat dirinya. Itu tadi komisaris didubeskan. Ya. Banyak duta besar atau wakil dubes yang sebenarnya balas jasanya Pak Harto. Setelah dipakai sebagai pejabat tidak dipakai lagi lalu dijadikan itu. Ya kan kalau yang berlaku sekarang yang dilakukan oleh Pak Presiden sekarang ini kan secara sistem juga merusak ya. Betul. Itu nggak benar. Itu jalan keluar. Ya, makanya kali itu tadi jalan keluarnya seperti itu tadi. Ya, walaupun kalau bisa jangan diakal-akalin lah ya kan. Karena kalau dia karena undang-undangnya kayak gitu kan. Kalau diakal-akalin lu belum tentu kebagian nih. Kita datang siapa tahu. Kan gua punya track record di situ. Iya. Kalau dia kebagian kita bawa proposal ya kan. Tapi itu di mana-mana selalu politisi selalu yang namanya balas jasa itu dilakukan dengan cara itu. Walaupun undang-undangnya tidak mendukung lalu diakal-akalin lah. Itu di mana-mana sih. Ya, karena kan politisi ketika dia menang lalu menduduki kan dia harus balas jasa terhadap para pendukungnya. Ya, bahkan kalau di bidang ekonomi, larinya ke policy ekonomi, lari kemana. Ini itu mungkin terjadi juga di mana-mana, terutama yang menjadi patokan atau kita kan selalu melihat demokrasi itu Amerika, itu kan memang terjadi. Itu diributkan di zaman Trump ini kita udah tahu lah, kita nggak usah bicarakan negara lain kan, akan tetapi kan peraturan ini kan di tangan para politisi juga. Jadi kalau misalnya Pak Presiden mau melakukan itu, ubah dulu peraturannya. Seperti dia bilang, bisa diakalin. Diakalin itu kan dalam pengertian yang positifnya, ya aturannya diberesin dulu atau cari joki. Ya kan begitu. Dan lu nggak keberatan jadi joki. Kalau cari joki kan sudah banyak dipraktekkan dan hasilnya kurang lebih nggak begitu mengecewakan. Bukan, karena memang yang setuju kalau orang-orang profesional, bahwa profesional nanti agak nggak ini ya, aduh kenapa kita mesti dipotong gitu. Aduh tantimnya kenapa kesedia, saya cuma dapat gaji saja gitu. Tantimnya gede itu. Akhirnya meningkatkan korupsi. Ujung-ujungnya kan juga di zaman Orde Baru bahkan ada komisaris yang diduduki justru oleh pengamat-pengamat kritis untuk menjinakkan kekritisannya. Itu banyak. Ya, Pak Presiden, ini kami hanya mengingatkan pada Anda bahwa ini bisa menjadi semacam backfire bagi Anda karena Didi menganggap bisa saja menjadi pintu masuk untuk menyatakan bahwa Presiden sudah melanggar konstitusi. Dan ada banyak persoalan lain di sekitar itu yang melanggar undang-undang, kemudian kan konstitusi. Nah, kita berharap bahwa ini segera bisa dibenahi Pak Presiden. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.